3 hari saya berpuasa, lebihnya sudah tidak puasa lagi. Wallahu a'lam alasannya apa? Masing-masing punya alasan. Yang kedua, puasa pertama, kedua, pertengahan, ketiga, terakhir. 3 juga jumlahnya. Dan ini aturannya, aturan manusia, bukan aturan Allah. Maka saya katakan bahwa jangan pernah bikin aturan, karena aturan itu dari Allah, bukan aturan manusia. Maka Allah buat aturan 1 bulan penuh lamanya kita berpuasa. Maka konsekuensinya, jika kita bikin aturan yang bukan aturan Allah, maka hati kita mati. Jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, hati kita mati ketika kita bikin aturan yang bukan aturan Allah Subhanahu wa taala, aturan semau kita. Logikanya, kita di dunia ini, pemerintah memperlakukan adanya lampu merah sebagai rambu lalu lintas. Lampu kuning banyak yang jalan. Lampu merah lebih-lebih serobot masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qad qala Allah subhanahu wa ta'ala fil kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وإذا سألك عبادي أني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم وصدق الرسول النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Khususnya pada malam hari ini kita sama-sama telah memasuki atau berada pada malam yang ke-24 bulan suci Ramadan. Alhamdulillah, semoga intensitas kita atau aktivitas Ramadan kita, amalia Ramadan kita, mapamulai wendi kecedi ramalan sampai letu ye wendi soe. Mudah-mudahan apa yang kita harapkan di bulan suci Ramadan senantiasa dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan apa-apa yang senantiasa kita tolak dalam kehidupan kita sebagai manusia biasa, tak luput dari kehilapan dan kekurangan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala di pintu maghfirah ini atau bulan Ramadan ini membukakan pintu ampunan yang tak terbatas nilainya. Salam dan salawat semoga marilah kita kirimkan dan kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita harapkan. Karena kita sebagai manusia belum tentu ada jaminan yang sepenuhnya dari apa yang kita telah perbuat, baik amal ibadah kita sebelum Ramadan maupun di dalam bulan Ramadan ini. Itu pun juga yang kita harapkan adanya tambahan bonus dari Allah Subhanahu wa taala dan syafaat tentunya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam di hari kemudian. Dan marilah jangan pernah kita berbosan-bosan berkirim dan bersalawat kepada junjungan Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Allah Subhanahu wa taala pun juga dan para malaikat bersalawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka olehnya itu Allah Subhanahu wa taala memberikan sinyal agar supaya kita
umat manusia, umat muslim yang beriman untuk senantiasa bersalawat dan bersalawat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Itulah salam dan salawat kita. Semoga salam dan salawat ini menjadi perisai, menjadi bukti kecintaan kita di sisi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Izinkanlah penceramah pada malam hari ini, namun sebelumnya atau malam-malam sesudahnya, tidak lain adalah untuk mengajak kita untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita di hadapan Allah dan mengharapkan ridha Allah, khususnya di bulan penuh ampunan dan maghfirah ini. Ibu-ibu, jamaah dan bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'anul Karim diturunkan dalam bulan suci Ramadan. Sebagaimana firman Allah, diistimewakan dibandingkan bulan-bulan yang lainnya. Maka bulan suci Ramadan itulah merupakan keistimewaan tersendiri bagi kita umat Islam, khususnya umat manusia yang beriman. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'ana hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan muhirul ayat. Terjemahannya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa di bulan suci Ramadan diturunkan Al-Qur'an sebagai kitab perundang-undangan petunjuk bagi manusia, sebagai hidayah bagi manusia, sebagai aturan bagi manusia, untuk manusia nak cuy aturan-aturan nak pemasen nak Allah taala. Bagi kita umat Islam, khususnya umat manusia yang beriman, tentunya yang kita inginkan adalah aturan-aturan. Maka jangan pernah kita bikin aturan-aturan sendiri mau kita. Kita diatur, berarti kita harus patuh kepada aturan, bukan kita mengatur. Kalau kita mengatur, itu beda lagi. Dan dalam Al-Quran ini kita diatur dan dibimbing dan diarahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kitab Al-Quran sebagai pedoman kita. Kalau ada yang manusia mengatakan bahwa itu kan Allah yang bikin, tapi kita tidak pernah menyalahi itu sepanjang kita masih dalam jalur yang benar, betul. Tapi dalam norma keagamaan, norma syariah dan hukum yang ada, kita harus taat pada aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Contohnya, apa yang saya katakan demikian? Karena banyak fenomena-fenomena, paham-paham setiap manusia memang berbeda-beda. Orang berkata, adakah pahala yang kita bisa melihat? Adakah dosa yang saya lakukan bisa saya lihat? Memang tidak adanya, karena Allah tidak mau menampakkan langsung. Namun Allah perlihatkan itu secara detail daripada kehidupan kita. Lambat atau cepat, itu kita akan rasakan daripada apa yang kita telah lakukan. Baik itu benar adanya maupun lebih-lebih salah adanya. Maka jangan pernah coba-coba bikin aturan-aturan yang bukan, atau aturan-aturan yang Allah sudah gariskan. Karena Allah aturkan sesuai dengan firman Allah bahwa diwajibkan kita berpuasa sebulan penuh lamanya. Sebagaimana aturan ini atau undang-undang ini Allah telah atur kepada umat-umat yang terdahulu. Maka kalau kita bikin aturan sendiri, apa aturan sendirinya? Kadang-kala kita manusia ini bukan berarti bodoh, tapi memang alias tidak mau tahu dan masa bodoh. Please sok pintar, sok tahu. Ini yang susahnya manusia ini. Dan mudah-mudahan kita di sini tidak ada yang demikian. Di tempat yang lain barangkali, atau di khalayak ramai mestinya. Ramadan pertama puasa maneng, bahkan setiap masjid, tempat-tempat ibadah, bahkan kita mau berjamaah pun juga dapat kesempatan saf penuh dengan manusia, lautan manusia. Ramadan pertama itu dalam kategori sholat berjamaah tarawih dan isya. Ramadan kedua masih tetap intens berpuasa.
Ramadan ketiga, alhamdulillah. Ramadan keempat, dari 10 atau dari 100 hamba Allah yang berpuasa sudah berkurang menjadi sekitar 95. 5 hilang. Apalagi menjelang pertengahan Ramadan, 15 atau 10 puasa berselang, kurang dari 95 plus minus menjadi 65, sudah hilang sebagian. Masuk sampai sekarang Ramadan, sudah kita masuki malam yang ke-24. Saya sudah tidak tahu berapa jumlahnya orang yang masih tetap intens berpuasa. Alasannya, ada yang mengatakan puasa ketiga, 3 hari saya berpuasa, lebihnya sudah tidak puasa lagi. Wallahu a'lam alasannya apa, masing-masing punya alasan. Yang kedua, puasa pertama, kedua, pertengahan, ketiga, terakhir. 3 juga jumlahnya. Dan ini aturannya, aturan manusia, bukan aturan Allah. Maka saya katakan bahwa jangan pernah bikin aturan, karena aturan itu dari Allah, bukan aturan manusia. Maka Allah buat aturan 1 bulan penuh lamanya kita berpuasa. Maka konsekuensinya, jika kita bikin aturan yang bukan aturan Allah, maka hati kita mati. Jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, hati kita mati ketika kita bikin aturan yang bukan aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala, aturan semau kita. Logikanya, kita di dunia ini, pemerintah memperlakukan adanya lampu merah sebagai rambu lalu lintas, lampu kuning banyak yang jalan, lampu merah lebih-lebih serobot masuk, dan ketika ada kecelakaan, siapa yang disalahkan? Bertengkarlah kedua pelaku yang kena musibah. Salahnya siapa? Apakah salahnya you atau salahnya saya? Kedua-duanya salah, karena memang aturannya dia bikin aturan sendiri. Aturan dari undang-undang lalu lintas mau lintas telah dibuat untuk kemaslahatan kita, namun dia langgar. Demikian adanya aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi tidaknya langsung spontanitas kita rasakan. Beda dengan aturan manusia. Ketika kita melanggar, kita akan jelas resikonya kita dapatkan, dan ketika itu kita akan ditilang sesuai dengan undang-undang yang kita langgar di dunia ini. Jamaah, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah Al-Quran diturunkan oleh Allah sebagai pedoman kita, sebagai aturan kita, agar kita ikuti aturan itu demi kemaslahatan kita. Kita selamat di dunia, lebih-lebih selamat di akhirat, karena kita berpuasa adalah merupakan madrasah melatih kita untuk taat kepada aturan itu. Selain daripada itu, kita menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan istiqamah. Apa itu kita menyerahkan diri? Ketika hati kita sudah lembek, hati kita sudah mulai usang, gundah dan gulana dengan berbagai cobaan kehidupan, kelumitnya keduniawian kita ini, maka di sanalah kita berserah diri. Kebahagiaan kita pun adanya, namun kebalikannya, ketika kita bahagia, kita lupa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika kita ingat Allah, nanti pada kita susah. Inilah tipe manusia, dan mudah-mudahan tipe ini jangan kita contoh, karena inilah merupakan tipe yang tidak baik, karena akan membuat hati kita dan jantung kita berdenyut, dan hati kita akan mati. Bagaimana hati kita supaya tidak mati? Qarabtumullaha wa lam tuqfi haqqah. Kita akui Allah itu ada dengan kita, tapi ketika Allah perintahkan kita, ketika Allah membuat aturan kepada kita jarang mengikuti aturan itu. Inilah salah satu ciri-ciri yang membuat hati kita mati, sementara aturan itu telah ada nyata-nyata. Apa memang tidak tahu? Kita tahu, cuma kita pura-pura tidak tahu. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ayat yang saya bacakan tadi ada merupakan aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang patut kita ikuti. Jika kita menginginkan amal ibadah kita dilipat gandakan di bulan suci Ramadan ini, baik ibadah tarawih kita, ibadah baca tadarus Al-Quran kita, zikir kita, sholat malam kita, dan seantero dalam bulan Ramadan kita pergunakan, insya Allah kita akan mendapatkan ganjaran yang setimpal yang kita harapkan. Tapi kalau kita tidak intens, kita hanya
beriming-iming di gara-gara keraguan yang ada, yang kita lakukan hanyalah hampa. Bagaimana kita intes? Kita berpedoman kepada pandangan Allah atau aturan Allah Subhanahu wa taala. Wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'a idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Tafsirnya kurang lebih adalah surah Al-Baqarah ayat 186. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat, atau katakanlah aku dekat terhadap hambaku bagaikan urat nadi di tenggorokan. Aku sangat dekat. Yang pertama, ketika kita kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala sangat dekat, intas dengan Allah, insya Allah Allah akan perhatikan dan munajat kita Allah akan kabulkan. Kalau kita intens, kita continue, kita yakin dengan keadaan yang kita minta, karena Allah akan berjanji, ud'uni astajib lakum, mintalah kepadaku, aku akan kabulkan permohonanmu atau permintaanmu. Apa yang kita mau minta, seluruh isi dunia ini kita minta, silahkan, karena kita sebagai hamba yang kita meminta kepada Sang Khalik, Sang Allah Subhanahu wa taala. Karena memang kita dekat, Allah yang bilang dekat. Kenapa Allah dekat dengan kita? Karena memang kita mengakui Allah itu ada di hadapan kita. Kalau memang kita tidak mengakui Allah ada, untuk apa kita melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala lewat salat itu? Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itulah yang senantiasa kita baca setiap kita memulai, sebelum kita membaca surat Al-Fatihah. Kita membaca iftitah itu sebagai kesungguhan kita, keseriusan kita bahwa sesungguhnya hidupku, ibadahku, hidupku dan matiku kupersembahkan kepada Allah Ta'ala, alam Tuhan semesta alam ini. Bapak-bapak jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yakin itu Allah amat dekat dengan kita. Yang kedua, Allah akan mengabulkan semua permohonan yang ketika hamba-hambaku meminta permohonan itu, baik jeleknya dikabulkan juga, baik diterima, jahat juga diterima. Jadi maaf ya bapak-bapak, ibu-ibu ya, ketika orang bertanya, ada orang yang salat, orang yang puasa, orang yang zakat, dan lain sebagainya, wirid, zikir, segala macam, tapi rezekinya biasa-biasa saja. Sementara orang yang tidak puasa, jauh dari zikir Allah, jauh dari sholat, segala macam, maksiat merajalela, mungkarat di mana-mana, tapi rezekinya beli mobil, beli segala macam. Apakah memang Allah itu beda-bedakan semuanya? Bukan begitu. Allah tidak pernah mengatakan begitu dan tidak pernah berprasangka, dan jangan kita berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin apa yang didapatkan itu adalah merupakan yang itu yang didapatkan. Sementara kita diuji untuk kesabaran kita, apalagi di dalam bulan suci Ramadan ini. Bapak-bapak jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berdoa dan meminta kepadaku, dan hendaklah mereka memenuhi perintahku. Jadi kita berdoa, kebalikannya kita memenuhi perintah Allah. Apa yang kita meminta, sementara permintaan Allah tidak kita penuhi, bagaimana Allah mendekat? Allah akan jauh. Ibarat kita melemparkan bola pingpong atau bola basket, keseriusan kita makin keras, kita melempar bola itu ke dinding, pantulannya makin keras juga yang kita akan dapatkan. Demikian adanya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan semua apa yang kita inginkan dan membuka pintu keseluas-luasnya ampunan yang tidak terhingga, khususnya di dalam bulan suci Ramadan ini, memasuki malam-malam yang terakhir atau minggu-minggu yang terakhir di bulan suci Ramadan. Marilah kita tetap istiqomah, kita serius perbaiki jati diri kita, perbaiki ibadah kita, perbaiki sholat tarawih kita, perbaiki amalia Ramadan kita, perbaiki tadarus Al-Quran kita, perbaiki zikir kita, khususnya di 10 malam terakhir di bulan suci Ramadan. Insya Allah apa yang kita inginkan, apa yang kita idam-idamkan, dan apa yang kita munajatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan kabulkan. Karena Allah sudah berjanji, aku dekat bagaikan urat nadi tenggorokan, dan ketika hambaku minta, insya Allah aku akan kabulkan permohonan. Jika hamba-hambaku intens dan serius meminta dan bukan abal-abal meminta. Mudah-mudahan Allah memberkati kita dan kita keluar sebagai pemenang
di bulan suci Ramadan mendapat piala Idul Fitri, piala hari kemenangan yang agung dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah memberkati kita semua di sini, dan mohon maaf atas segala perkataan sang penceramah. Bila mana ada yang kurang berkenan atau kurang bagus, mohon dibukakan pintu maaf. Karena kita sebagai manusia biasa, marilah kita berinteraksi, bersilaturahim dengan kita ini. Karena ibadah yang baik kepada Allah belum tentu diterima jika hubungan kita sesama kita masih belum begitu bagus. Dan marilah kita mempererat hubungan ini sebagaimana kita mempererat ibu jari telunjuk dan seluruh panca indera kita. Yang sakit maka saling memegang, yang sakit, yang mengeluh, mari kita sambil keluhan itu. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.